Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam sehat warahmatullahi buat kita wabarakatuh. semua. Pemirsa TSC KO Wiro Brajan, jumpa kembali di bulan yang penuh kemenangan ini, di bulan yang fitri. Dan sebelum kita memulai, saya selaku host pada saat ini, Indira Cahyawati, dan nanti narasumber Ibu Brati Etika, mengucapkan selamat hari raya, mohon maaf lahir dan batin. Baik sahabat TSC dimanapun berada, pada kali ini tentunya kita juga tidak jauh-jauh ya Bu Tika, memaknai dari bulan Syawal setelah kita digembleng, kita diberi kesempatan sebesar-besarnya untuk beribadah. Nah pada saat inilah kemudian kita kembali gitu ya, kembali, dan nanti Bu Tika akan memberikan beberapa tips mungkin ya Bu ya, bagaimana hati kita semoga tetap dimampukan dengan spirit Ramadan di 11 bulan Ke depan. ke depan. Baik Bu Tika, Ya, ini mengenai hati ini. betul. Ya. Di mana hati ini nanti yang akan menjadi cerminan Betul. bahwa orang itu menjadi baik atau buruk itu berawal dari hati. Jadi hati ini adalah yang paling menentukan nilai seseorang gitu. Nah ini apa saja sih Bu sebenarnya hati? Kadang ada dikatakan penyakit hati begitu ya. Itu sebenarnya apa saja Bu penyakit hati yang bisa merusak ya, dalam tanda petik ya, merusak kehidupan seseorang, akhlak seseorang, itu apa saja Bu Tika? Terima kasih Bu Indira. Mungkin sebelum kita membahas tentang penyakit hati nggih, karena kita juga harus tahu bahwa kenapa sih kita harus punya hati yang bersih? Ya, kenapa sih kita harus punya hati yang lebih sehat? Kalau lebih sehat mungkin kaitannya dengan kesehatan, tetapi dalam Islam itu sendiri sangat penting sekali Bu, ada namanya qalbun salim, itu hati yang selamat. Yang hati yang selamat itu bagaimana? Yang bersih dari iri hati, dengki, sombong, ataupun hal-hal yang bisa membuat rusak hati. Ini berkaitan dengan ada dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89, bahwa di situ disebutkan bahwa sebelumnya berbunyi dulu nggih Bu, itu tentang yaumu la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi ada ketika suatu hari tidak bergunanya harta dan anak laki-laki, kecuali ketika seseorang itu menghadap Allah dengan hati yang bersih. Jadi memang sangat luar biasa Bu, di dalam Islam itu hati yang bersih itu bisa mencerminkan karakter seseorang. Dan di dalam hadis juga disebutkan bahwa ketahuilah di dalam tubuh kita itu ada segumpal daging. Dan segumpal daging itu ketika rusak, maka seluruh tubuh rusak. Dan ketika segumpal daging itu baik, maka seluruh badan kita baik. Itu adalah hati. Jadi memang sangat luar biasa, kayak sangat vital sekali dalam tubuh kita. Jadi ketika hati baik, insya Allah seluruh badan kita juga baik. Makanya di dalam perkataan itu menyebutkan bahwa tidak kita terlalu ibadah itu tidak terlalu banyak, kemudian kita nggak kaya, tidak punya apa-apa, tapi kalau hatinya kita bersih, hatinya kita baik dan sehat, insya Allah kita akan masuk surga, salah satunya itu. Kemudian kalau berkaitan dengan penyakit hati, ini kita masih bulan Syawal nggih Bu, bulan Syawal kalau di Indonesia itu bulannya maaf memaafkan, nggih. Kalau maaf memaafkan kaitannya dengan hati, betul sekali Bu. Jadi bagaimana sih penyakit hati itu? Ya penyakit hati itu ketika di dalam diri kita ada hal-hal yang merusak hati itu sendiri, yaitu sifat-sifat ria, sombong, takabur, ataupun sifat-sifat yang memang ujub ya, ria, kemudian pengen selalu dipuji, kan segala sesuatu yang selalu membanggakan diri. Itu adalah penyakit hati. Jika sudah ada penyakit hati di dalam tubuh kita, di dalam badan kita sudah rusak semua. Aku kok gitu ya. Betul, aku kok enggak, salah satunya aku kok gini-gini. Ataupun kalau kita sering mendengar Bu Indira, kita merasa senang ketika seseorang susah payah, payah. Ketika seseorang itu susah payah, kita senang. Jadi kita itu tidak bahagia dengan keberhasilan seseorang. Itu juga ada salah satu dari penyakit hati. Jadi memang penyakit hati itu sangat luar biasa, banyak sekali, dan itu nanti mempengaruhi ibadah kita ke depannya, begitu Bu Indira. Dan alhamdulillah ya, kita hidup di Indonesia yang kaya akan budaya. Betul. Dan salah satunya adalah sawalan ya. Betul, sawalan. Karena sawalan ini merupakan budaya
yang hanya ada di Indonesia. Betul sekali. Ya. Nggih. Bahkan di Arab yang sana itu tidak kenal Iya. sawalan Halal bihalal. bihalal Betul. itu. Walaupun kedengarannya bahasa Arab ya, Nggih. halal bihalal, tapi ternyata itu milik bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia luar biasa, Bu. Di mana Nggih. halal bihalal ini merupakan bulan tadi yang Mbak Nggih. Tika aturkan ya, bahwa merupakan saatnya untuk bulan maaf memaafkan. Nah, Nggih. menarik juga saat maaf memaafkan ini itu berkenaan dengan hati juga kan? Iya, betul. Bu Tika, untuk hati. Nah, bagaimana sih kalau saya kira kalau hati yang keras gitu, itu kan kayaknya sulit. Maka kita Betul. juga dianjurkan untuk berdoa. Untuk memohon lembutkanlah hatiku. Nah, ini gimana Bu Tika supaya hati seseorang itu menjadi lembut, kemudian menghindari supaya hati seseorang itu menjadi keras itu, ini manfaat kemudian tujuannya apa sih kok kita harus selalu berusaha untuk melembutkan hati? Iya, karena ini juga berkaitan dengan ini Bu, ketika penyakit hati, kemudian hati yang keras ya. Makanya kenapa ketika kita setiap selesai sholat kita selalu berdoa nggih Bu, lembutkanlah hati, nggih, lembutkanlah hati, karena ini disebutkan lagi di dalam hadis itu riwayat Bukhari Muslim itu mengatakan ketika hatinya kita baik, seluruh tubuh kita baik. Nggih, karena itu kaitannya dengan ciri-ciri orang yang Dan keras merupakan salah satu penyakit indikasi penyakit hati penyakit yang harus hati, kita tanggulangi dari Betul. awal ya. Jadi memang kalau kerasnya hati itu nanti bisa dilihat dari perilaku seseorang. Karena itu kaitannya dengan hadis yang tadi, ketika hatinya rusak, seluruh tubuh rusak. Jadi memperlihatkan, oh ini kelihatan. Jadi walaupun hati itu berada di paling tersembunyi ya, secara fisik Bu, tetapi secara dohirnya itu kelihatan. Tetapi secara tidak kasat mata itu sangat luar biasa. Hati itu mempengaruhi seluruh tubuh. Jadi kalau hati kita keras, badan juga akan memperlihatkan begitu Bu, untuk yang keras hati. Makanya di dalam Islam itu menganjurkan ketika kita selesai sholat berzikir, kita selalu berdoa untuk Allah melembutkan hati Ya kita. Latif, ya Betul, Latif, nggih. ya. Nggih, ya karena salah satu salah satu dari dilembutkan. Asmaul Husna juga Allah Maha Latif, Ya, Maha lembut. Nggih. Karena dengan lembutnya hati itu insya Allah segala kebaikan gampang masuk gitu Betul, ya, segala kebaikan baik. diterima. Nggih. Dan orang yang keras hati memang kadang lebih sulit dalam menerima kebaikan. Iya, betul Dan sekali. mungkin kerasnya hati ini bisa digambarkan begini, bahwa dalam hal maafan Ya. tadi ya, itu sebenarnya memberi maaf itu jauh lebih berat loh, Betul. Bu Tika, daripada meminta maaf gitu Betul. ya. Tapi kalau orang yang lembut hati, insya Allah berat itu tidak ada ya. Betul. Gitu. Jadi memberi maaf sama minta maaf, insya Allah Mudah. sama. Nggih. Baik sahabat TSC, semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini walaupun sedikit semoga tetap bermanfaat, dan semoga hati kita selalu dilembutkan untuk menjadi insan-insan kamil. Ya, Dan sebelum amin, saya ya tutup Rabbal alamin. mungkin ada closing statement dari Bu Preti Etika. Silakan Bu Preti. Nggih, mungkin ini sedikit kisah biar kita tahu bahwa pentingnya menjaga hati. Ini ketika Rasulullah pernah berkata kepada sahabatnya bahwa nanti ada datang seseorang ahli surga yang sangat istimewa ibadahnya. Kemudian ketika si fulan ini datang, kemudian sahabatnya Rasulullah melihat, oh kok ini nggak ada keistimewaan, diikutin terus Bu. Orangnya ini fulan ini diikutin terus sama sahabat Rasulullah berhari-hari, tapi dia tidak melihat sesuatu yang istimewa dalam ibadahnya. Kemudian dia berkata kepada fulan, hai fulan, apa sih yang membuat kamu menjadi ahli surga? Ketika itu sahabat Rasulullah bertanya. Kemudian si fulan berkata bahwa di dalam hati saya tidak pernah ada rasa iri hati, dengki, sombong ataupun apapun kepada orang lain. Jadi kita bukan siapa-siapa, kita merasa ibadahnya kita belum terlalu banyak, tetapi kalau kita mencoba untuk menjaga hati kita lebih bersih, lebih sehat, insya Allah kita bisa akan mudah memasuk surga. Gitu ya. Terima kasih Ibu Preti Etika selaku penyuluh KUA di Wirobrajan. Terima kasih untuk pencerahan pada saat ini. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi manfaat bagi kita semua Amin, ya dalam Rabbal menjaga alamin. hati, supaya hati kita selalu diliputi dengan kearifan, Betul. kemudian lapang dada dalam memberikan maaf kepada sesama. Demikian, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.